Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya Kak Siska, mahasiswa D3 Keperawatan FPOKUI. Oke teman-teman di rumah, untuk kali ini kakak akan membahas tentang wanita. Apakah itu? Oke, jadi kita akan membahas penyakit yaitu sindrom pramenstruasi. Teman-teman di rumah, apakah tahu apa itu sindrom pramenstruasi? Oke, seperti misalnya implementasinya adalah ketika kalian sedang bad mood, kemudian pacar kalian ngechat, kan biasanya kalian itu selalu apaan sih bad mood nih, lagi PMS, seperti itu. Nah, jadi PMS ini merupakan gejala yang ditimbulkan oleh fisik atau psikis dan emosi kita yang dialami wanita pada waktu 7-14 hari sebelum masa menstruasi, begitu ya. Kemudian apa saja sih faktor penyebab dari sindrom pramenstruasi ini? Yang pertama itu ada dari gizi dan gaya hidup, dimana kalau misalnya gaya hidup kalian sering mengkonsumsi kafein, alkohol, dan merokok, atau sering meminum teh, itu akan mengakibatkan terhadap PMS. Kemudian jika gizi kalian tidak seimbang, apalagi kalian itu kekurangan magnesium, kalium, kemudian vitamin B6, lalu protein, nah itu juga akan mengakibatkan terhadap PMS. Lalu yang kedua ada faktor hormonal, di mana faktor hormonal ini sering terjadi ketika kita mengalami stres. Pada umumnya stres lebih besar dirasakan oleh wanita daripada laki-laki, makanya terjadi PMS tersebut. Lalu yang ketiga yaitu faktor kimiawi. Nah, jika teman-teman ini mengkonsumsi zat-zat kimiawi seperti pewarna makanan dan lain sebagainya, itu dapat mengakibatkan PMS terhadap wanita. Ketiga yaitu faktor kimiawi. Nah, jika teman-teman ini mengkonsumsi zat-zat kimiawi seperti pewarna makanan dan lain sebagainya, itu dapat mengakibatkan PMS terhadap wanita. Lalu faktor generik juga bisa menyebabkan PMS, begitu. Jika misalnya kalian ada keluarga yang memiliki riwayat sebelumnya mengalami PMS, itu dapat mengakibatkan terhadap diri kalian sendiri. Oke Kak, bagaimana tanda dan gejalanya? Yang pertama itu gejalanya berupa gejala. Nah, yang pertama itu adalah gejalanya gejala somatik atau fisik, yaitu seperti kelelahan, kecapean, gitu, nyeri payudara, lalu jerawatan dan pembengkakan di ekstremitas. Itu bisa terjadi ya, baik itu ekstremitas atas ataupun bawah, yaitu anggota gerak atas atau gerak bawah, gitu teman-teman. Kemudian ada faktor fisikisnya nih teman-teman, yaitu kalian bad mood, gampang marah. Ayo, siapa di sini yang gampang marah? Lalu emosinya tinggi banget, gitu, stres. Itu dapat mengakibatkan ya gejala-gejalanya. Lalu yang terpenting adalah ansietas. Ansietas itu kecemasan yang lebih tinggi ya teman-teman. Lalu komplikasinya yang akan terjadi yaitu hipertensi, bulimia, dan PMDD. Apa PMDD? Yaitu Premenstrual Dysphoric Disorder, gitu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya penata laksanaannya bagaimana Kak? Yang pertama, kalian harus konsultasi ke dokter apabila kalian mengalami PMS. Lalu edukasi yaitu bimbingan konseling dengan dokter.
Lalu yang ketiga yaitu terapi relaksasi seperti terapi musik, terapi tarik nafas dalam dan lain sebagainya teman-teman. Lalu jangan lupa ya, status gizi kalian harus terpenuhi. Kemudian lakukan olahraga yang teratur seperti aerobik, renang, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjauhi PMS ini yang pertama adalah modifikasi gaya hidup kalian. Kalau misalnya gaya hidup kalian tidak sehat, otomatis kita sebagai wanita akan terserang PMS. Begitu. Lalu yang kedua yaitu gizi yang seimbang atau status gizi yang baik. Itu bisa dimulai ketika kita merubah modifikasi hidup tadi. Jangan mengkonsumsi alkohol, merokok, kemudian jangan minum kopi dan minum teh terlalu banyak. Lalu olahraga yang cukup ya teman-teman di rumah. Jadi ketika kalian sering berolahraga, otomatis tubuh kita menjadi segar, bugar, dan sehat tentunya ya. Oke, lalu Kak, bagaimana lagi nih pencegahannya terhadap penyakit? Lalu Kak, bagaimana lagi pencegahannya untuk PMS ini? Yang pertama, kalian jangan lupa ya, minum banyak air putih dibandingkan kopi dan teh. Lalu, perbanyak makanan sayuran dan kurangi kadar garam. Oke, setelah disebutkan tadi, jangan lupa kembali untuk tidak meminum alkohol dan kopi terlalu banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu, istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu sering gadang atau insomnia nantinya ya. Kemudian, kompres air hangat ketika kalian merasa nyeri. Seperti tadi kan ada ya, ketika kalian PMS ini sering sakit kepala, lalu adanya pembengkakan, itu dikompres aja ya teman-teman. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan ya teman-teman untuk komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.